Pemirsa, pengamanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara atau IKN terus dilakukan hingga kini. Badan Otorita IKN dan Polri serta para stakeholder lainnya terus bersinergi agar acara bersejarah bagi bangsa Indonesia tersebut nantinya akan berjalan lancar dan juga tanpa hambatan. Lalu seperti apa perkembangan terkini terkait pengamanan jelang peringatan Hari Kemerdekaan di IKN? Bersama saya Diana Dwika, Anda menyaksikan Indonesia Forward. Dan saat ini sudah bergabung melalui Zoom Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto, SIK MSC, dan juga tenaga ahli utama KSP, Bapak Yohanes Joko. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat Siang Mbak Diana. Baik, terima kasih banyak sudah Siang, Pak meluangkan Yulianto. waktu bersama kami. siang Pak Joko. Iya, 2 hari lagi kita akan bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dan ini adalah sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di IKN. Saya ke Pak Yulianto terlebih dahulu, ini pastinya membutuhkan pengamanan yang juga ekstra. Bagaimana mekanisme pengamanan yang dilakukan menjelang pelaksanaan perayaan HUT Kemerdekaan dan juga pada saat tanggal 17 Agustus nanti, Pak? Iya, tentu dalam pengamanan ini Polda Kalimantan Timur bersama-sama dengan Kodam, bersama juga dengan unsur TNI yang lain, ini berjibaku untuk mengamankan pelaksanaan upacara. Tentu saja pelaksanaan upacara ini dimulai dari beberapa hari yang lalu, rangkaian kegiatan di IKN ini. Mulai dari sidang kabinet, kemudian kehadiran para kepala daerah, baik itu gubernur ataupun bupati wali kota yang hadir di IKN mendapatkan arahan dari presiden, kemudian juga kunjungan presiden di IKN dalam rangka groundbreaking beberapa fasilitas di IKN ini. Tentu kami dari Polda Kalimantan Timur tergabung dalam pengamanan waskita, mendukung dan menyiapkan segala sesuatunya untuk supaya semua rangkaian kegiatan ini berjalan dengan aman. Tentu saja kita mulai dari penyiapan personil, penyiapan peralatan, kemudian berkoordinasi dengan stakeholder yang lain untuk sukses upacara 17 Agustus di IKN ini, Mbak Diana. Iya, memang artinya proses pengamanan juga sudah dilakukan dari beberapa hari sebelumnya begitu ya, Pak ya? Betul sekali. Iya, kalau Pak Yohanes, kalau dilihat dari persiapan dan juga kesiapan dari SDM-nya sendiri seperti apa? Iya, kalau dari persiapan dan kesiapan sumber daya manusia tentu segala sesuatu sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, termasuk juga dengan para pengisi acara, kemudian dari teman-teman Setpres Sekretariat Presiden dan juga dari protokol Setmilpres juga sudah menginformasikan bahwa seluruhnya sudah pada hari ini sudah standby semua untuk upacara di Ibu Kota Nusantara dan juga yang di Jakarta, Mbak, yang di Istana Merdeka juga hari ini juga beberapa sudah melakukan persiapan gladi bersih, termasuk pengisian acara juga. Karena ada beberapa acara yang nantinya itu kalau ya surprise saja Mbak Diana bentuknya seperti apa antara Nusantara dengan Jakarta, tetapi pada prinsipnya semua sudah menunggu hari hanya saja begitu. Iya, bahwa nanti pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini akan dilakukan di 2 tempat begitu ya, Pak ya? Di IKN dan juga di Jakarta. Di IKN kurang lebih pukul 11 ya waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu ya Pak Yohanes ya? Iya betul, mengacu upacaranya tetap mengacu waktu Indonesia Barat jam 10. Ya, nanti yang di Ibu Kota Nusantara karena perbedaan 1 jam lebih dulu, maka di sana jam 11 waktu Indonesia Timur begitu Mbak. Dan pusatnya nanti memang upacaranya di Ibu Kota Nusantara, termasuk juga upacara militer dan pengibaran bendera. Baik. Pak Yulianto, ini pastinya ada banyak sekali tamu-tamu penting yang juga hadir. Kurang lebih ada 1.400 undangan, meskipun Presiden juga menyatakan diprioritaskan untuk masyarakat setempat gitu. Tapi pastinya tamu-tamu negara, pejabat-pejabat tinggi negara juga pasti akan hadir. Ini kira-kira untuk pengamanan VIP, VVIP-nya akan seperti apa mekanismenya? Iya.
untuk VVIP atau untuk VIP yang kemudian memang menginapnya ada di Balikpapan, ini Ya. juga kita lakukan pengawalan sampai dengan di tempat tujuan. Karena di malam harinya juga ada kegiatan renungan suci, di mana juga beberapa pejabat, beberapa tamu yang hadir di renungan suci itu juga menginapnya di Balikpapan, sehingga untuk kelancaran tentu kami lakukan pengawalan. Termasuk masyarakat yang hadir juga dilakukan pengawalan. Tamu-tamu atau pejabat-pejabat VIP tentu juga dilakukan pengawalan. Cuman yang menjadi perhatian atau menjadi perlu diperhatikan bahwa pergerakan dari Balikpapan ataupun dari Samarinda, dari Pasir itu menuju ke IKN itu dilakukan dengan kendaraan yang muat banyak dengan menggunakan bis. Jadi Oke. tidak diperkenankan dengan menggunakan kendaraan pribadi karena itu untuk efisiensi, kemudian juga supaya tidak menjadi trouble di jalan. Pagi ini kami dari Polda Kalimantan Timur juga melakukan rangkaian gladi rombongan masyarakat yang diundang Oke. untuk hadir di IKN. Jadi kami tadi sudah melaksanakan pengecekan, kemudian melaksanakan gladi jadi bis. Misalnya yang berangkat dari Polresta Balikpapan. Tadi pagi ada 15 bis yang memang hanya rangkaian bis saja, belum ada penumpangnya. Karena masyarakatnya kan nanti di tanggal 17 itu. 17, Tapi ya. itu adalah untuk mengetahui para sopir juga paham, kemudian apakah nanti di jalan itu mempunyai kendala atau tidak, kan saat ini gladi kotor sehingga Ya. kalau ada masalah itu bisa kemudian dicarikan solusinya. Baik. Termasuk mengecek kesiapan armadanya juga ya Pak ya? Karena itu perlu untuk Betul, betul. dilakukan Jadi gladi. tadi saya sempat mengikuti rombongan bis itu dari belakang, saya melihat bisnya kurang kuat di jalan, agak ketinggalan, sehingga ini kan menjadi koreksi, menjadi evaluasi nanti pada saat pelaksanaan supaya semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Kira-kira ada berapa banyak personil Pak yang akan diturunkan untuk pengamanan sebelum dan juga pada saat pelaksanaan peringatan HUT RI ke-79 ini? Iya, dalam rangkaian ini kan kalau dari Polda saja kami menurunkan kurang lebih 2.000 orang, Mbak Diana. Namun kan kami tergabung dalam pengamanan ini bersama-sama dengan teman-teman dari TNI. Kemudian juga dari pemerintah daerah setempat. Ini kan juga tergabung dalam kegiatan pengamanan. Tetapi bisa jadi pada hari H, pada saat memerlukan kehadiran polisi yang lebih banyak, kami akan menurunkan dengan kekuatan yang memang kita siapkan untuk standby di titik-titik tertentu. Manakala terjadi kredit misalnya di salah satu simpang, itu harus dilakukan dengan cepat untuk mengatasi masalah, maka kami secepatnya bisa melakukannya. Baik, iya itu sudah ada mitigasinya karena memang mungkin salah satu kendala yang akan dihadapi adalah kepadatan itu sendiri. Baik, Pak Yohanes, seperti apa sinergitas dan juga kolaborasi dengan Polri untuk pengamanan peringatan Hari Kemerdekaan di IKN, Pak? Ya tentu dari panitia pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Pak Setpres, Pak Heru Budi, itu tentu dan di dalamnya ada bidang pengamanan yang dipimpin oleh tim kepolisian dan juga TNI. Selama ini komunikasi dan koordinasi sudah sangat cukup baik, bahkan jauh sebelum awal-awal bulan ketika Pak Presiden sudah akan mulai berkantor di akhir Juli kemarin, mulai berkantor di IKN, segala sesuatunya termasuk juga pengamanan, selain pengamanan lokasi dan juga pengamanan rute, itu sudah dilakukan koordinasi dan komunikasi. Dan Pak Yulianto itu mungkin yang lebih mengerti di bagaimana dinamika di lapangan, koordinasi antara TNI dan Polri yang begitu sinergitasnya luar biasa, solidnya. Karena memang semua hari ini kita betul-betul menunggu, Mbak. Menunggu pelaksanaan upacara 17 Agustus untuk pertama kalinya di ibu kota Nusantara ini yang juga dilaksanakan di Jakarta. Ini karena ini sejarah pertama kali bangsa ini menjadi sebuah landasan kita untuk
nanti melangkah ke depan ini menjadi sebuah simbol gitu. Iya. Simbol bukan hanya simbol simbol perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, tetapi ini adalah simbol lompatan transformasi dari negara berkembang menjadi negara maju. Ini yang kita tunggu-tunggu. Semua masyarakat saya yakin hari ini menunggu-nunggu apa yang akan terjadi di ibu kota Nusantara. Ya, karena itulah untuk tema peringatan HUT ke-79 ini mengangkat Nusantara baru, Indonesia maju begitu ya. Baik Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai pengamanan jelang peringatan Hari Kemerdekaan DKI Nusa. Jeda berikut, tetaplah bersama kami. Masih bersama saya Diana Dwika dalam Indonesia Forward dan kita masih membahas tentang pengamanan jelang peringatan Hari Kemerdekaan di IKN. Saya ke Pak Yulianto kembali. Pak Yulianto, untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas, sebenarnya langkah preemptif dan juga preventif yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul jelang dan saat upacara Hari Kemerdekaan di IKN ini seperti apa, Pak? Kalau kita berbicara tentang gangguan Kamtipmas, kami sampaikan bahwa data gangguan Kamtipmas di wilayah Kalimantan Timur ini cukup rendah. Cukup rendah. Saya sampaikan barangkali kalau misalnya di daerah Jawa katakanlah, itu laporan yang masuk ke Polres itu bisa puluhan laporan polisi untuk tingkat Polres saja. Nah, kami di Kalimantan Timur ini untuk tingkat Polda ini tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Ya, itu juga memang di samping masyarakat yang mungkin juga tidak ingin berbuat kriminal, tetapi juga ada upaya preventif yang dilakukan oleh Polri. Tapi tentu saja bukan hanya Polri, semua masyarakat juga berperan dalam menjaga situasi Kamtipmas. Kita ada namanya KRJ, ada patroli skala besar, kemudian patroli rutin, kemudian juga bersama-sama dengan 3 pilar yang ada di desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, Pak Kepala Desa atau Pak Lurah yang senantiasa mengupayakan bagaimana supaya kondisi di wilayahnya itu aman, tidak terjadi gangguan Kamtipmas. Begitu Mbak Diana. Ya memang semoga situasi aman ini tetap terjaga ya Pak ya. Meskipun nanti pada saat berlangsungnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Nah kalau ini ada informasi bahwa untuk jumlah tamu undangan dalam perayaan HUT RI di IKN ini kan dibatasi jumlah tamu undangannya. Ini sebenarnya apa yang menjadi latar belakangnya Pak Yohanes? Apakah ada keterkaitan dengan masalah keamanan atau bagaimana? Nggak ada Mbak, nggak ada. Kalau masalah pembatasan undangan ini karena satu, tentu kan karena ini dilaksanakan di 2 tempat. Kalau dari sisi penganggaran seperti yang sekarang hari ini sedang ramai di publik, anggarannya kan ada kenaikan. Tentu dilakukan berbagai adjustment gitu, berbagai penyesuaian. Yang kedua juga karena kalau jumlah undangan 1.000 sama 400 ini kan terkait juga bagaimana mobilitas nantinya peserta ke ibu kota Nusantara. Karena bagaimanapun juga kan kalau di ibu kota Nusantara jalannya di Sumbu Barat sampai Sumbu Timur itu nggak ada masalah begitu. Tetapi kan kalau dari misalnya dari Samarinda, dari Balikpapan, dari Sepaku mau menuju ke Nusantara itu kan jalannya juga hari ini belum terlalu besar. Karena kalau jumlah yang diundang lebih dari apa yang ditentukan hari ini, ya itu akan menjadi satu problem tersendiri yang Pak Yulianto dan jajaran itu akan bekerja lebih keras lagi tentunya begitu. Yang ketiga ya tentu karena memang lokasi sesuai perhitungan bagaimana lokasi ini yang harus diundang berapa, jumlahnya berapa demi kenyamanan tamu-tamu yang diundang. Begitu Mbak. Ya, tapi ini adalah salah satu hal yang patut kita apresiasi di mana Presiden sendiri sudah mengungkapkan yang diprioritaskan adalah masyarakat setempat begitu ya Pak? Iya betul. Jadi yang menjadi prioritas kalau tidak salah itu hampir masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian masyarakat di sekitar
ibu kota Nusantara, hampir kalau nggak salah itu persentasenya mendekati 80% begitu. Oke. 20%-nya baru undangan di luar. Artinya apa sebenarnya? Ya ini kan satu momen yang luar biasa begitu Mbak. Kalau dulu Iya. upacara kenegaraan 17 Agustus di Jakarta, jangankan masyarakat di sekitar Kalimantan untuk bisa hadir, beberapa utusan yang di luar dari daerah-daerah di luar Jakarta untuk hadir aja itu satu tantangan tersendiri. Jadi Iya. memang ya sekali lagi ini kan perwujudan Mbak, perwujudan manifestasi dari semangat, visi, cita-cita tentang Indonesia sentris. Indonesia bukan hanya di Jawa, Indonesia adalah ada di Kalimantan, Indonesia Iya. ada Sumatera, Indonesia ada Sulawesi, dan komitmen Indonesia sentris ini diwujudkan melalui salah satunya ya pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Iya, baik. Pak Yulianto, ini dibalik berbagai optimisme bahwa semuanya akan berjalan lancar, ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Tapi ada satu hal juga yang menjadi kekhawatiran, yaitu tentang bencana alam. Karena memang konsepnya adalah forest city begitu ya. Ada ancaman kebakaran hutan, kemudian kabut asap. Ini saya juga mendengar bahwa Polri sangat aktif untuk melakukan mitigasi bencana. Seperti apa bisa dijelaskan Pak Yulianto? Ya, saya gambarkan saat ini saya ada di ruangan di dalam kontainer sebenarnya saya. Oke. Saya di kontainer yang berada di kawasan IKN, yang ini adalah calon nanti Polres IKN. Oke. Sementara memang untuk berkantor menggunakan kontainer, Mbak. Tapi di sini juga sudah kita lengkapi. Saya sedang berada di monitoring center Polres IKN. Iya. Yang ini kami bisa memantau. Salah satu yang kami pantau adalah titik-titik api kebakaran di wilayah Kalimantan Timur ini. Kita melihat kalau di aplikasinya itu bisa terlihat titik api mana yang muncul. Ketika titik apinya termonitor oleh alat ini, maka kami sampaikan kepada petugas kami yang terdekat dengan lokasi Oke. untuk segera dilakukan langkah-langkah yang perlu diambil. Ini untuk untuk kebakaran. Ya kalau asap kan tentu akibat dari kebakaran. Iya. Maka sebelum ada asap maka apinya harus kita lakukan penanganan. Oke, tapi sejauh ini hasil monitoringnya seperti apa Pak? 2 hari jelang pelaksanaan HUT RI ke-79 ini Pak. Ya saat ini termonitor tetapi tidak terlalu signifikan, artinya belum menjadi kekhawatiran. Belum menjadi kekhawatiran. Nah, mudah-mudahan aja sampai dengan hari H, sampai dengan seterusnya juga nggak ada masalah. Baik, upaya mitigasi juga sudah dilakukan ya. Kita akan lanjutkan perbincangan tentang pengamanan jelang peringatan Hari Kemerdekaan di IKN, dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Forward, pengamanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan di IKN. Pak Yohanes, tadi juga sudah disebutkan bahwa ada 80% kurang lebih porsinya untuk masyarakat setempat gitu ya, sebagai tamu undangan yang hadir di IKN. Nah ini boleh digambarkan sebenarnya seberapa antusias sih Pak masyarakat setempat, dan bagaimana mereka yang tidak termasuk dalam 1.400 ini undangan bisa diakomodir Pak? Ya tentu kalau masalah antusiasme ya luar biasa Mbak, begitu kami aja yang di kantor staf presiden hari ini itu menerima berbagai permintaan, terutama dari para tokoh-tokoh masyarakat, begitu dari berbagai organisasi masyarakat, agama, kemudian mahasiswa, itu ingin sekali hadir pada upacara. Tetapi kami berikan pengertian bahwa memang karena keterbatasan maka hanya akan diambilkan perwakilan-perwakilan. Tetapi masyarakat pada saat 17 Agustus ini, kemarin kami berkomunikasi, tim KSP berkomunikasi dengan Pemprov dari Kalimantan Timur, itu juga tampaknya akan mengadakan nobar-nobar ya Mbak ya, di beberapa spot untuk bisa nanti mengakomodir masyarakat yang ingin merayakan euforia bagaimana upacara 17 Agustus ini pertama kali di Ibu Kota Nusantara. Dan mungkin juga ini kebetulan kalau ada Pak Yulianto itu di polsek-polsek atau di polres-polres itu juga bisa menjadi titik-titik simpul untuk melaksanakan nobar upacara bendera 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Kami pun juga dorong karena
yang di Jakarta misalnya, kalau apa ya, permintaan itu sudah, kita di kantor ini sudah nggak bisa lagi menjawab WA, menjawab telepon untuk permintaan upacara 17 Agustus. Luar biasa euforianya, luar biasa antusiasme dan animo masyarakat untuk menyambut ini. Maka ya mari sama-sama kita pakai momen ini untuk menjadi sebuah titik milestone kebangkitan untuk kita melihat masa depan Indonesia maju ini. Gitu. Oke, Pak Yulianto, kalau begitu tadi antusiasme masyarakat sangat besar, mungkin nanti akan disediakan videotron begitu ya untuk bisa menyaksikan bersama dari luar begitu. Ini pengamanannya juga pastinya cukup dipersiapkan ya Pak ya? Ya, tentu saja itu kan kebahagiaan seluruh masyarakat. Ini harus kita berikan fasilitas, kita koordinasikan dengan stakeholder yang lain supaya masyarakat tidak kecewa untuk bisa melihat bagaimana sih dengan IKN kita ini situasinya seperti apa. Tidak banyak orang yang bisa mengakses melihat langsung ke IKN, tapi nanti pada tanggal 17 mungkin banyak stasiun televisi yang bisa live, kemudian juga sarana yang disiapkan oleh dari panitia juga. Gitu Mbak. Iya, baik Pak Yulianto, tadi juga Anda mengatakan bahwa saat ini Anda bertugas dari sebuah kontainer begitu ya yang ada di kawasan IKN. Kalau tidak salah Kapolri dan juga Kapolda Kaltim beberapa waktu yang lalu juga bertugas di situ ya, di kontainer itu. Bisa diceritakan apa yang disampaikan Kapolri pada waktu itu? Ya, Pak Kapolri kan mengikuti rangkaian kegiatan Presiden, sehingga Bapak Kapolda pun juga mengikuti rangkaian yang diikuti oleh Bapak Kapolri. Tentu saja jarak tempuh dari Balikpapan kemudian ke IKN ini paling cepat ditempuh dalam waktu 1,5 jam. 1,5 jam. Itu dengan jalan darat. Kalau pakai heli ya kurang lebih 30 menit. Cuman kan untuk efisiensi, kemudian untuk memberikan semangat kepada personil Polri, itu Kapolri berkantor atau Kapolri berada standby di kontainer, di salah satu kontainer. Kami di sini ada sekitar 20 kontainer yang ada di lokasi ini, yang masing-masing ini ada untuk tempat istirahat, kemudian untuk tempat monitoring. Nah ini dengan kehadiran Bapak Kapolri, Bapak Kapolda di sini, ini memberi semangat yang luar biasa pada kami yang ada di lapangan. Dan bukan cuma 1 malam saja, bahkan sampai beberapa, Pak Kapolri kalau tidak salah 3 malam lah. Nah kalau Pak Kapolda bukan hanya malam ini, malam-malam dulu juga sudah menginap di sini. Kalau malam asik melihat lampu-lampu di kawasan inti dari kontainer ini kelihatan bagus sekali. Ya suatu saat mungkin Pak Joko atau siapa bisa mampir di kontainer malam hari bisa menyaksikan keindahan ibu kota. Pasti nanti saya akan mampir Pak, pasti. Gitu. Ini adalah semangat ya Pak ya yang diusung meskipun dalam situasi yang masih belum begitu normal begitu ya, bertugas dalam kontainer, tapi semangat untuk bisa mensukseskan gelaran peringatan HUT RI ke-79 ini begitu besar begitu ya. Betul. Dan kami juga melihat. Tidak itu saja. Iya, silakan. Tidak itu saja Mbak, bahkan Pak Panglima pun juga sempat mampir juga di kontainer, apalagi kalau Pak Pangdam sudah berkali-kali mampir di tempat kami untuk menjaga soliditas, sinergitas antara TNI dan Polri. Iya, baik. Dan beberapa hari lalu kami juga melakukan pemantauan dari udara bersama-sama dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam melalui udara untuk melihat jalur yang akan dilalui, kemudian proses pembangunan teman-teman kami yang ada di lapangan untuk melaksanakan pengamanan. Begitu Mbak Diana. Baik, iya kami juga mendapatkan informasi bahwa dari Polri sendiri sudah mensiagakan kurang lebih ada 4 helikopter ya Pak ya? Kami ada 4 helikopter yang di BKO-kan ke sini, yang 1 helikopter itu memang sudah lama berada di Kalimantan Timur untuk mobilitas kami. Kemudian yang 3 memang dalam rangka untuk mendukung suksesnya upacara 17 Agustus ini. Selain heli, kami juga ada disiagakan 5 kapal patroli dari Pol Air Mabes Polri.
Baik, baik. Pak, untuk pengamanannya sendiri di jalur-jalur yang akan dilalui oleh tamu-tamu undangan. Mohon maaf, ini tamu-tamu undangan kapan akan mulai hadir, Pak, di IKN sendiri? Kalau yang tamu upacara di IKN kan nanti bergerak tanggal 17. Yang untuk upacara puncak upacara ya 17. Baik itu pagi maupun sore. Iya. Yang itu semua pergerakannya dengan menggunakan bis sehingga bisa terkendali. Baik, ya. Apa yang Bapak persiapkan untuk bisa mengurai kemacetan? Ini akan melalui lalu lintas jalan-jalan tol yang sudah dibuka ya, Pak ya? Ya, jalan tol IKN ini juga kami sudah memang sudah dilakukan, sudah difungsionalkan untuk memperlancar, memperpendek jalur. Karena memang sebenarnya ada 2 jalur. Ada 3 jalur untuk sampai ke kawasan IKN ini melalui jalur darat ada 2, jalur laut bisa 1, jalur udara 1. Tapi jalur udara kan hanya sangat-sangat terbatas, belum maksimal. Kalau jalur laut pun juga belum maksimal, yang maksimal adalah 2 jalur darat yang lewat Sepaku dan yang lewat tol IKN. Cuman memang ada perbedaan jarak tempuh dan kondisi medannya. Yang lebih enak adalah melalui jalur IKN. Tetapi semua itu sudah diatur oleh pergerakan tamu undangan yang akan upacara di 17 Agustus sudah diatur oleh panitia, oleh satuan pengamanan dari Polri maupun dari Kodam, sehingga siapapun yang mendapatkan undangan akan bergerak bersama-sama dari titik-titik yang sudah ditentukan dan disepakati. Kalau tidak ada undangan, memang untuk masuk ke kawasan inti atau ke kawasan upacara memang agak sulit dan memang dibatasi. Baik, iya. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Terima kasih banyak atas kerja keras Bapak-Bapak semuanya. Jaga kesehatan. Semoga nanti acaranya akan berlangsung aman dan juga lancar. Karena ini adalah sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Pak Yohanes dan juga Pak Yulianto. Selamat siang. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Pak Yulianto. Sampai ketemu. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Yulianto SIK MSC dan juga tenaga ahli utama KSP Bapak Yohanes Joko dalam program Indonesia Forward. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.